Halo, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Fisyawati Mahdum. Kita akan membahas tentang perspektif kritis dan saya akan mensarikan salah satu bab yang ada di dalam buku Masalah-Masalah Sosial oleh Prof. Paulus Tamdilinting dan kawan-kawan. Ada berbagai macam gagasan dasar yang perlu kita pahami melalui perspektif kritis sehingga kita bisa menjelaskan dan menganalisis masalah sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Dari bukunya Prof. Paulus Tamdilinting, ada berbagai macam poin yang perlu kita angkat dari perspektif kritis ini. Yang pertama adalah subsistem masyarakat, kemudian struktur ekonomi masyarakat, dan yang terakhir adalah kondisi instansi sosial di dalam struktur masyarakat. Perspektif kritis melihat ada berbagai macam subsistem dalam masyarakat. Subsistem tersebut terdiri dari lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi. Nah, dari berbagai macam subsistem tersebut, lembaga ekonomi lah yang merupakan lembaga yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi, struktur ekonomi masyarakat itulah yang menjadi dasar fundamental dalam kehidupan kita. Struktur ekonomi apa saja, subsistemnya apa saja, elemennya apa saja. Struktur ekonomi terdiri dari alat-alat produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam sebuah proses produksi. Nah, bagaimana kondisi instansi sosial di dalam struktur ekonomi tersebut? Berdasarkan perspektif kritis, semua instansi sosial menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dan persyaratan-persyaratan yang ada di dalam struktur ekonomi. Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam perspektif kritis yang menjadi hal yang mendasar, yang menjadi gagasan dasar yang paling utama adalah lembaga ekonomi, struktur ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Jadi di dalam struktur sosial, sebagaimana kita ketahui, itu kan ada institusi sosial, ada kelompok sosial, status, dan kemudian juga ada peran. Nah, status itu sendiri yang menjadi hal yang utama di dalam perspektif kritis. Statusnya pun status ekonomi, ya. Jadi walaupun seseorang sudah memiliki status sosial, yang pertama kali dilihat di dalam perspektif kritis adalah status ekonominya. Apa saja status yang dilihat di dalam perspektif kritis ini adalah pertama, status di mana seseorang memiliki atau mengendalikan sistem ekonomi. Dan yang kedua adalah status di mana seseorang atau kelompok itu tidak memiliki atau mereka menjadi pekerja. Karena posisi mereka pekerja, maka mereka memberikan keuntungan kepada pemilik dan pengendali sistem ekonomi. Kedua kelas tersebut, sebagaimana kita ketahui, ada di sekitar kita, ya. Jadi ada orang-orang yang beruntung, ya, yang memiliki berbagai macam alat produksi. Ada juga orang-orang yang hanya bisa menjadi pekerja. Dan ketika adanya perluasan dominasi dari kelas borjuis atau orang-orang yang memiliki modal, itu pada akhirnya akan menjadi permasalahan ketika orang-orang yang selama ini menjadi pekerja itu juga memiliki kesadaran terhadap ketidakadilan dari berbagai macam proses yang terjadi dalam sistem perdagangan, yang terjadi dalam sistem perekonomian, di mana kelas pekerja menjadi terasing, ya. Jadi semakin mereka banyak bekerja bukan berarti mereka menjadi semakin kaya. Mereka ya begitu-begitu aja. Keuntungan yang didapatkan dari hasil jerih payah kelas pekerja semuanya lari kepada orang-orang yang memiliki atau mendominasi berbagai macam alat produksi. Kenapa orang-orang yang memiliki alat produksi menjadi semakin dominan? Karena mereka tidak hanya mendominasi alat-alat produksi atau berbagai macam subsistem yang di dalam struktur ekonomi, tetapi mereka juga bisa mendominasi
regulasi yang bisa mendukung perluasan kekuasaan yang dimiliki oleh kaum bourgeois. Dan hal ini semakin lama akan semakin memperburuk kesejahteraan dari kelas pekerja, dan ketika kesadaran kelas pekerja meningkat, ini akan menimbulkan sebuah konflik antar kelas dan pada akhirnya akan menimbulkan sebuah masalah sosial. Dan konflik antar kelas di dalam perspektif ini harus dilihat melalui prinsip holistik. Prinsip holistik adalah salah satu karakter dari perspektif kritis. Apa yang disebut dengan prinsip holistik? Prinsip holistik itu artinya kita harus bisa melihat atau memahami masyarakat secara keseluruhan, atau ya yang selama ini kita lihat secara makro seperti itu ya. Jadi struktur secara keseluruhan, bukan dari individualnya saja atau bukan dari elemen yang lebih kecil dari struktur masyarakat secara keseluruhan. Nah, dari konflik tersebut, maka perspektif kritis melihat masalah sosial adalah sebagai suatu situasi yang terjadi karena adanya eksploitasi dari kelas pekerja. Siapa yang melakukan eksploitasi? Yang melakukan eksploitasi ya orang-orang yang menguasai atau mendominasi struktur ekonomi. Dan penyebab masalah sosial yang lainnya adalah adanya sebuah sistem organisasi sosial kemasyarakatan yang kita kenal sebagai masyarakat kapitalis. Di dalam masyarakat kapitalis, kemiskinan akan dipertahankan, jadi bukan dikurangi atau bukan dihilangkan, bahkan ya jauh. Karena kalau misalkan ada orang-orang miskin, maka orang-orang yang menguasai kapital akan diuntungkan. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak memiliki modal atau tidak memiliki kapital atau orang-orang yang tidak memiliki alat-alat produksi itu akan cenderung lebih mudah untuk dimobilisasi, untuk diatur sesuai dengan kepentingan orang-orang yang memiliki modal. Jadi terkait dengan perspektif ini saya mencoba untuk menjelaskan kembali bahwa kehidupan masyarakat dari perspektif kritis itu didasarkan pada asas ekonomi. Jadi sudut pandang orang-orang yang memakai perspektif kritis itu melihat kehidupan didasarkan pada asas ekonomi. Jadi tidak ada asas yang lain, hanya asas ekonomi. Walaupun sekali lagi seseorang memiliki status sosial, tetap yang paling utama adalah status ekonominya. Dari status ekonomi tersebut, maka muncul ada dua kelas, ya, ada kelas proletar dan ada kelas bourgeois. Nah, kelas bourgeois tersebut itu memiliki alat-alat produksi, mereka yang menguasai sistem atau struktur ekonomi. Sedangkan kelas proletar itu mereka adalah kelas pekerja, mereka yang bekerja untuk kelas bourgeois. Mereka itu tidak memiliki alat-alat produksi. Jadi ya mau tidak mau ya mereka harus bekerja dengan kelas bourgeois untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena ada pembagian kelas bourgeois dan kelas proletar, karena kelas adalah unit sosial yang paling penting ya di dalam perspektif kritis, maka dalam kehidupannya, dalam proses kesehariannya, setiap kelas itu saling berinteraksi di dalam kelasnya masing-masing terlebih dahulu. Jadi setiap individu di setiap kelas itu memiliki minat dan nilai, persepsi diri, persepsi lingkungan berdasarkan
kelasnya masing-masing. Mereka berkembang masing-masing. Sehingga kalau misalkan ada orang kaya yang semakin kaya, ada orang yang miskin semakin miskin, karena interaksi di dalam kelasnya itu membuat mereka berkembang berdasarkan minat, nilai, persepsi diri, persepsi lingkungan yang berkembang di setiap kelasnya. Hanya saja dalam struktur sosial, mau tidak mau, orang-orang yang ada di dalam setiap kelas itu pasti akan berinteraksi dengan kelas yang lainnya. Jadi kelas proletar itu mau tidak mau ya berinteraksi dengan kelas borjuis. Ketika ada sebuah kesadaran kelas bahwa mereka selama ini dimanfaatkan, dieksploitasi, pada akhirnya akan terjadi konflik antar kelas. Jadi seperti itu gambaran perspektif kritis. Di mana yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, perspektif kritis melihat ada sebuah masalah ya. Masalahnya terjadi kenapa? Ya ini tadi, kelas borjuis itu menguasai kelas proletar dan proletar dibiarkan miskin supaya bisa diatur oleh kelas borjuis, dan pada akhirnya ada kesadaran kelas dan ini akan menimbulkan sebuah konflik antar kelas. Pada akhirnya kita mengerucut ya, apa yang menjadi sumber masalah sosial, yaitu tadi ya yang pertama sudah dibahas, yaitu terkait dengan dominasi kelas ya, kelas orang-orang yang memiliki modal, dan juga ada dominasi dari kesadaran dari orang-orang yang tidak memiliki modal. Kesadaran orang-orang yang memiliki modal ya, sehingga mereka mendukung struktur kekuasaan yang kapitalis itu akan menimbulkan permasalahan, karena ya tidak akan seimbang ya. Pada akhirnya secara otomatis itu akan menimbulkan permasalahan apabila struktur sosial kita tidak seimbang. Begitu juga dengan dominasi internal dari kelas pekerja itu sendiri. Ketika mereka memiliki kesadaran bahwa adanya budaya kapitalis yang merugikan kehidupan mereka, itu juga akan menimbulkan masalah sosial. Selain dominasi kelas, ada juga konflik ya. Jadi konflik juga bisa menimbulkan masalah sosial. Itu tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, adanya kesadaran memunculkan konflik, dan konflik tersebut akan menimbulkan masalah sosial. Oke, tadi kita sudah membahas definisi masalah sosial berdasarkan perspektif kritis. Dari perspektif kritis ini kita juga bisa mengetahui apa sih solusi yang ditawarkan dari perspektif kritis. Berdasarkan perspektif kritis yang menganut perspektif holistik, yang melihat masyarakat dari sudut pandang makro, solusinya adalah mendirikan masyarakat yang baru, yaitu masyarakat tanpa kelas. Dan selain itu ada beberapa solusi yang lain, yaitu masalah sosial melalui kegiatan politik, kemudian melakukan revolusi kelas pekerja, kemudian proletar bersatu melawan borjuis ya. Selain melakukan revolusi kelas pekerja, mereka juga bisa melakukan reformasi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.